beliau mengatakan pada salah satu podcast atau pada salah satu acara bahwa beliau ketika berdoa selalu menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Arab, karena menurut keyakinan beliau, Tuhan beliau itu bukanlah orang Arab. Hal ini kemudian membuat sebagian orang ada yang kesal, ya, ada yang marah-marah tidak jelas, ya, ada yang ya menggunakan atau mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pantas terhadap beliau. Karena menurut sebagian orang, apa yang beliau katakan itu adalah merupakan satu kekeliruan, merupakan kesalahan. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan apa yang beliau katakan itu yakni Tuhan saya bukan Arab itu, ada sebagian orang yang mengatakan itu adalah penghinaan terhadap agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Malim Mudo yang Malim Mudo cintai, Malim Mudo sayangi, semoga kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Ada yang bertanya kepada Malim Mudo, ya, kenapa akhir-akhir ini kok kelihatannya senang memakai rida, ya, kalau di sini disebut dengan rida atau sorban begitu. Saya itu memang senang memakai rida, memang senang memakai sorban, ya. Apalagi sorban-sorban yang saya punya atau rida-rida yang saya punya itu adalah tabarruk, ya, mengambil berkah dari para ulama-ulama kita gitu. Jadi sorban-sorban yang Malim Mudo pakai itu bukan Malim Mudo beli sendiri dengan uang Malim Mudo. Justru malah yang Malim Mudo beli sendiri itu kadang saya berikan kepada orang lain gitu, ya. Ini kalau yang saya pakai ini waktu bulan Ramadan kemarin ketika saya bersilaturahim dengan tuan guru kita Al-Alim Al-Allamah Abuya Muhtadi Al-Dimyati Cidahu, Banten. Alhamdulillah, saya niatkan memang dari semenjak saya dari rumah, saya niatkan sampai saya ke tempat beliau, saya niatkan, ya Allah, semoga Buya Muhtadi ngasih saya entah itu baju beliau, entah itu sorban beliau, apapun, yang penting saya bisa mengambil barokah kepada beliau. Dan alhamdulillah, mungkin ya, bukan mungkin ya, saya yakin itu karomahnya beliau. Saya yakin itu karomahnya beliau. Setelah saya dan teman-teman bertamu ke beliau, kemudian beliau masuk ke ruangan beliau. Sahabat-sahabat saya ada 2 ikut dari Medan sudah keluar. Saya masih di dalam cerita dengan yang biasa menjadi khaddam beliau, ya. Ada Ustadz Jali. Saya cerita, saya utarakan kepada Ustadz Jali, saya pengen bertabarruk dengan beliau. Kata Ustadz Jali, mungkin besok bisa saya kirimin, Ustadz, kata beliau ke saya. Namun tiba-tiba, ya, saya yakin beliau sudah tahu gitu, karomah beliau luar biasa. Tiba-tiba beliau keluar dan bertanya kepada saya, kamu mau apa gitu. Saya hanya menunduk seraya mengatakan kepada beliau, saya pengen tabarruk ya Abu ya, dengan
dengan jenengan. Baru kemudian beliau ambilkan sorban ini dan langsung pakaikan kepada saya. Jadi saya itu memakai sorban itu karena mengambil barokah kepada ulama-ulama kita. Semoga dengan barokah ulama-ulama kita, saya meminta kepada Allah, khususnya saya pribadi, semakin hari semakin Allah bukakan hati, Allah lapangkan hati, Allah berikan cahaya di dalam hati saya dan hati kita semua, barokah daripada ulama-ulama kita, amin ya rabbal alamin. Ada permasalahan menarik nih sahabat-sahabat sekalian. Walaupun beritanya sudah beberapa minggu yang lalu, tetapi ada teman-teman yang meminta saya untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Bapak Kasat Dudung Abdurrahman ketika beliau mengatakan pada salah satu podcast atau pada salah satu acara bahwa beliau ketika berdoa selalu menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Arab, karena menurut keyakinan beliau, Tuhan beliau itu bukanlah orang Arab. Hal ini kemudian membuat sebagian orang ada yang kesal, ya, ada yang marah-marah tidak jelas, ya, ada yang menggunakan atau mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pantas terhadap beliau. Karena menurut sebagian orang, apa yang beliau katakan itu adalah merupakan satu kekeliruan, merupakan kesalahan. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan apa yang beliau katakan itu, yakni Tuhan saya bukan Arab, itu ada sebagian orang yang mengatakan itu adalah penghinaan terhadap agama Islam, ya, bahwa beliau telah menghina agama Islam dengan kata-kata beliau. Lantas bagaimana sebenarnya pandangan agama terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat Dudung Abdurrahman? Apakah yang dikatakan oleh Bapak Kasat Dudung Abdurrahman telah menyalahi daripada akidah umat Islam, telah menyalahi daripada tauhid dan lain sebagainya? Di sini saya akan menyampaikan bahwa salah satu dari keyakinan kita umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa salah satu daripada sifat Allah yang 20. Jadi dalam keyakinan kita, kita wajib meyakini Allah memiliki sifat wajib. Sifat wajib ini bukan wajib seperti dalam pandangan fikih, yakni seseorang apabila mengerjakan satu amal dia berpahala, kemudian apabila ditinggalkan dia mendapatkan dosa, bukan. Jadi Allah memiliki sifat wajib, maksudnya ialah wajib yang dimaksud di sini adalah wajib akli, yakni perkara yang tidak sah diterima akal akan tiadanya. Artinya jika dikatakan sifat wajib bagi Allah, maka hal itu tidak mungkin diterima oleh akal akan tiadanya. Akal wajib menerima akan adanya sifat tersebut. Jadi kita meyakini ada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sifat Allah pada hakikatnya tidak terbatas, tidak hanya 20. Hanya saja akal kita hanya sanggup menerima 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian kita juga wajib meyakini bahwa sifat wajib yang ada pada diri Allah tidak terbatas hanya 20 sifat saja, tetapi lebih daripada itu, ya, yakni sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini wajib pada zat Allah, yakni sifat mukhalafatuhu lil hawadis, bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Apa itu makhluk? Makhluk itu adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Maka kita meyakini Allah sebagai pencipta itu berbeda dengan segala ciptaannya. Dan ini sangat mudah diterima akal. Jadi apabila kita mengambil daripada dalil akli, dalil akal, tidaklah mungkin pencipta itu sama dengan yang diciptakan. Ya. Sering saya katakan dalam majelis-majelis ta'lim, tidaklah mungkin seorang penjual peyek atau seorang pembuat peyek itu mirip dengan peyeknya. Atau tidaklah mungkin seorang pembuat emping, ya, emping. Apa emping kalau di Jawa itu ya? Emping lah. Pembuat emping itu mirip dengan empingnya. Tidaklah mungkin seorang pembuat nasi goreng itu mirip dengan pembuat nasi goreng dengan mirip dengan nasi gorengnya gitu. Nah, begitu juga secara akal tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan apa yang Allah ciptakan. Baik dari sisi zatnya, ya, dari sisi sifatnya, artinya tidak ada satu pun daripada makhluk ini yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang yang salah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga kemudian dia menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada saudara kita orang-orang Salafi Wahabi mengatakan bahwa Allah duduk, sementara duduk itu adalah sifat makhluk, ya, dan tidak mungkin Allah memiliki sifat yang sama dengan sifat makhluk. Ini adalah kesalahan di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran, yang sudah secara jelas para ulama memberikan kaedah apabila ada ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang membawa waham, ya, bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, maka kaedahnya kita disuruh untuk mentakwil atau mentafwidnya. Mentakwil yakni mengambil makna yang sesuai dengan zat Allah, atau kita disuruh untuk mentafwidnya. Seperti ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalimat istawa itu kita tafwid. Istawa itu kita kembalikan kepada Allah, hanya Allah yang tahu dengan makna istawa tersebut. Tapi kalau kita memilih untuk mentakwilnya, maka kita maknai kalimat istawa itu dengan makna Allah menguasai arasy gitu. Kemudian Allah berbeda dengan makhluk dari sisi af'alnya, dari sisi perbuatannya. Allah yang menjadikan dan Allah yang mentiadakan. Tiada makhluk yang bisa berbuat sama dengan af'alnya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan atau mentiadakan sesuatu yang dahulunya belum ada kemudian diadakan, yang sudah ada kemudian ditiadakan. Ini kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah af'alnya Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi zat, sifat dan af'alnya tidak ada satu pun makhluk Allah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pernyataan daripada Bapak Kasat, ya, Bapak Dudung Abdurrahman, yang mengatakan bahwa Tuhannya itu bukan orang Arab. Ya, kemudian hal ini membuat gaduh di sebagian umat Islam, bahkan mengatakan beliau atau Bapak Kasat telah menghina dan merendahkan agama Islam. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apabila kita menarik kesimpulan tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadisnya Allah dengan dalil di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai',
Allah itu berbeda dengan segala sesuatu apapun. Ini telah jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Allah bukan orang, ya. Allah bukan benda, Allah bukan jisim, Allah bukan jirim. Allah bukan orang Arab, juga bukan orang Indonesia, juga bukan orang Jawa, juga bukan orang Medan, juga bukan orang Barat. Bukan. Allah Maha Suci daripada segala itu. Dan begitu juga dengan kita yang berdoa. Kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, silahkan dengan bahasa apa saja. Ud'uni astajib lakum. Dalam firman Allah mengatakan, berdoalah kamu kepadaku, akan aku ijabahkan. Ya, akan aku kabulkan doa kamu dengan bahasa apa saja. Dengan bahasa apa saja. Kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, ya sudah dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, ya, atau dengan bahasa Medan, dengan bahasa Mandailing, dengan bahasa Melayu, dan bahasa Madura dan lain sebagainya. Tidak ada masalah dengan itu, ya. Tapi kemudian ini menimbulkan keributan di tengah-tengah umat Islam, ya. Mungkin mereka salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat, ya. Mungkin mereka melihatnya dengan kebencian gitu. Memang terkadang kalau kita mendengar video seseorang dengan sudah ada rasa benci dalam hati kita, maka yang timbul pertama itu adalah, wah, ini video sudah salah. Karena kita tidak menimbangnya dengan ilmu, karena kita tidak menimbangnya dengan dalil-dalil Quran, dalil hadis, dengan pendapat para ulama, tapi kita menimbang apa yang dikatakan oleh Pak Dudung itu dengan kemarahan kita, dengan emosi kita, ya. Semoga kita semua sehat, ya. Sahabat-sahabat saya semuanya sehat, siapapun, semua orang di dunia ini, semoga sehat semua, ya. Semoga mendapatkan kelancaran di dalam menjalankan segala aktivitas. Mohon doa semoga YouTube-nya lancar, ya. Insyaallah sebagai sarana kita di dalam menyampaikan apa yang saya pribadi, kami kutip dan kami sampaikan dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.